Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Benyamin Kanus Aninam SPD, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA YPK FX Mote Waropen, Provinsi Papua. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 10 pada SMA YPK FX Mote Waropen dengan fokus materi, nilai-nilai Pancasila dan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Beri salam kepada Bapak Guru 3. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak. Ajaran Mandiri. Hadir Pak Guru. Sambil Wela. Hadir. Sarina Waidara. Hadir Pak Guru. Hengki Yatanoi. Hadir. Sudah berdoa? Belum Pak Guru. Oke. Para teman masih berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila dalam bernegara pemerintah. Dia memiliki tujuan. Tujuan pertama dari aspek sikap spiritual dan sosial. Dengan mempelajari materi-materi Pancasila dan penyelenggaraan pemerintah peserta didik dapat mengubah perilaku dalam wujud mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai rasa syukur. Melalui diskusi, peserta didik dapat menampilkan hasil eksplorasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kelompok yang sudah dibagi kemarin, supaya duduk setiap sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah Pak Guru. Di internet ya? Sudah Pak Guru. Oke. Dan sebelah kiri saya Rapidaro sebagai Sebelum dia presentasi, kelompok lain dia ke depan amati dan dengar penjelasan mereka supaya ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang jelas kalian tak bisa tanyakan. Oke? Silakan. Sila ketuhanan yang Maha Esa dan mediator ketika terjadi konflik antara agama. Itu nilai-nilai yang terkait dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hasil diskusi kami, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Ada yang kurang paham, ada kata-kata di dalam materi mereka ada yang kurang paham yang sudah ditampilkan di slide. Itu seperti oke. Ateisme tidak diakui di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketuhanan yang Maha Esa merupakan setiap warga harus memiliki agama. Jadi ateisme itu dong tidak percaya Tuhan, dong tidak anggap tidak ada Tuhan. Jadi itu dong tidak anggap begitu, tidak anggap Tuhan. Gimana kalau menanya puas? Puas. Bisa dicatat, jawabannya bisa dicatat masing-masing yang ini bisa dicatat supaya jadi bahan belajar di rumah. Atau memang sudah jelas, jadi tidak ada pertanyaan. Biasanya diam itu sudah tahu atau diam karena malu. Tidak boleh malu. Di sini tempatnya untuk kita belajar. Jadi tidak boleh malu. Tanya salah itu wajar. Karena dari kesalahan kita bisa belajar untuk jadi benar. Ayo kelompok lain ada pertanyaan lagi? Ada Kak? Kalau tidak ada? Oke. Dari kelompok 5, pertanyaannya coba sebutkan salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Memperbolehkan teman atau individu lain daripada sesuai dengan agama mereka. Iya Pak. Oke, terus ada lagi? Tidak memaksakan orang lain untuk
keyakinan, Iya. tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Jadi kita umat Kristen, Islam, Hindu, Buddha, yang lain, kalau contoh Islam lagi melaksanakan ibadah Idul Fitri, Hari Raya, kita sebagai umat Kristen atau umat yang lain mendukung dengan menjaga stabilitas keamanan untuk jalannya ibadah. Itu kan toleransi umat beragama. Terus kalau ada teman-teman yang beribadah, kita tidak boleh mengganggu atau ribut. Itu yang disebut contoh toleransi umat beragama. Oke, ada kelompok lain? Kalau tidak ada, bisa kelompok 3 bentuk. Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, terima kasih. Mungkin itu hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, demikian di Indonesia, rakyat di Indonesia mengakui adanya Tuhan. Menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan daripada menurut agamanya. Jadi diatur oleh undang-undang Nomor 29 tahun 4 pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Jadi Undang-Undang Dasar nomor 29 tahun 1945 itu menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi mau pindah ke agama Islam, mau Kristen, mau Buddha, tidak ada yang melarang. Jadi yang mau peluk agama Islam, silakan. Itu negara menjamin. Yang mau ke Kristen, tidak ada masalah. 3, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Oke, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berdua. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yang Menemi. Saya berdiri sebagai moderator dan juga ketua kelompok. Di sebelah kanan saya, teman saya Siskayo. Ciptakan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, dan manusia mempunyai sifat universal. Nilai selain ketiga mewujudkan keadilan dan daban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dipuju masyarakat Indonesia adalah keadilan. Dan kelompok dari salah satu teman-teman dari kelompok bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Ada pertanyaan? Dari nomor 3. Oke. Perkenalkan, nama saya Lolita Indiri. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan itu seperti apa? Kemerdekaan. Tinggi kemerdekaan itu seperti kita bersatu, berdaulat, dan juga saling menolong, serta menjunjung tinggi negeri kita yang satu, menjelang menjaga ketertiban dunia. Bagaimana jawabannya, puas? Puas. Dari kelompok 1 ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Darou. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, manusia yang mempunyai sifat universal itu seperti bagaimana? Manusia yang mempunyai sifat universal. Bisa lempar pertanyaan ke kelompok lain. Mungkin kalau kelompok lain bisa membantu, bisa membantu menjawab, silakan. Karena di sini kita belajar bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga terima kasih kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memberikan menjawab dari pertanyaan kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Demikian kami. Kelompok 3 tentang nilai sila. Kami akan masuk ke dalam presentasi kami. Sebelum itu kami akan perkenalkan nama kami. Di sebelah kiri saya ada Ade Roleta Indiri, dan di sebelah kanan saya ada teman Anita Wairara. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Henar Mayom. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman untuk menyajikan materi kami.
Itu ajaran untuk mentaati bangsa dan negara sendiri. Kedua, patriotisme, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan benjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan ras, senasib, penanggulangan. Kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk setiap kelompok kami memberikan waktu untuk bertanya. Lalu saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Itu maksudnya apa? Menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit itu seperti apa? Contohnya? Pertanyaan yang dikasih dari kelompok 1 itu seperti menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan rasa senasib penanggulangan itu seperti menghormati anggota keluarga, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan berteman, tidak membeda-bedakan teman, membiasakan musyawarah untuk mufakat, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kita contoh seperti ada gempa bumi di Nabire, bencana alam di Nabire atau di mana, kita Waropen harus membantu, turut berpartisipasi untuk mengurangi beban dalam bencana tersebut. Jadi kita berikan bantuan. Terus kalau ada contoh lagi, ada teman kita yang berduka, kita ke sana menjenguk. Itu sama saja kita merasa senasib, penanggulangan. Jadi ada teman yang susah, kita harus membantu. Kita disebut dengan menumbuhkan rasa senasib dan penanggulangan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami kelompok 3. Waktu saya kembali. Oke. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan bagi kami kelompok 4. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya memperkenalkan nama kami. Yang di sebelah kanan saya namanya Ferdinand Hingki Yayatanoi, dan yang di sebelah kiri saya namanya Ferdinand Maneni. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Terima kasih. Nilai 4, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam berusaha tanpa keadilan. Untuk memberikan pertanyaan. Cukup jelas. Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak, jelas Pak Guru. Jelas. Iya. Dan demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembali. Oke, kelompok selanjutnya. Selamat pagi atas apa yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Emma Yayatanoi sebagai moderator dan teman saya sebelah kanan Nilai Dewa sebagai penyidik materi. Sebelah kiri teman saya Salina Wairara sebagai anggota. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya memberikan waktu kepada teman saya Nilai Dewa untuk menyajikan materi kami. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 membahas tentang nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Di sini adalah kita harus melakukan segenap upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Upaya ini harus dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini sekaligus merupakan pengalaman Pancasila sila kelima. Jangan
potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Terima kasih, itu hasil kerja kami. Selanjutnya, saya berikan kembali kepada moderator. Demikian presentasi kami yang sudah dibaca oleh penyaji materi. Untuk waktu ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk setiap kelompok memberikan pertanyaan. Waktu kami berikan. Agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Cara melindungi itu apa? Melindungi dengan cara maksudnya cara melindungi. Melindungi yang lemah agar apa? Kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 agar mereka bisa bersatu. Oke, lanjut. Ada yang bilang penegakan hukum. Negara mempersiapkan segala sesuatu. Contoh seperti yang lemah dalam artian bahwa mereka yang contohnya mereka yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas, apa yang tunanetra, tunarungu, dan terus yang memiliki ekonomi lemah itu, pemerintah menyediakan lapangan kerja yang cocok untuk mereka, yang sesuai dengan bidang. Jadi kalau yang cacat dulu saya berarti bisa menyulam, ya pemerintah bisa berikan bantuan usaha atau apa sejenisnya untuk dia bisa bekerja sesuai dengan dia punya kemampuan. Itu harus dia melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Demikian hasil diskusi kami kelompok 5. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Waktu kami kembalikan. 3. Peraturan dan penyelenggaraan pemerintah selalu memprioritaskan keutuhan tanah air dan persatuan Indonesia, menjaga setiap jengkal tanah air Indonesia dari ancaman perpecahan ataupun ancaman asing. 4. Pengambilan keputusan selalu mendahulukan musyawarah, mengizinkan pendirian partai politik sebagai perwakilan suara rakyat. 5. Kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kelompok yang paling besar atau seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan pemerintah harus berjunjung pada kesejahteraan rakyat. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah mempresentasi materinya. Hasil diskusi dan presentasi sangat baik. Jawaban yang diberikan, pertanyaan yang dilontarkan semua juga sangat baik. Ini adalah proses pembelajaran. Jadi kiranya kita kembali kepada masyarakat, kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai toleransi, terus apa lagi? Sikap menghormati, saling menolong dan cinta tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Baik teman-teman, beserta Pak Guru, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, saya memberikan tugas satu di dalam dua program lain. Terima kasih Pak Guru karena engkau telah menemani kami dari awal pelajaran hingga berakhir. Di tugas satu kami mau lanjut dengan pelajaran dari itu. Tuhan, kami mohon engkau tunjukkan yang dalam Yesus, kami tidak berdoa. Haleluya. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Guru 3. Terima